Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari PPG Prajabatan UNS Gelombang 1 tahun 2023. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang diampu oleh Pak Agus Trisusilo MPD dengan anggota kelompok Anissa Insan Latif, Eri Irawati Khairunisa, Wairina Dwi Rahmawati, Laila Ifrohati Hasanah, Muhammad Zaki Santoso, dan Wahyu Sofiana. Yuk, mari kita simak apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pendekatan yang mengakui bahwa peserta didik memiliki kebudayaan dan kemampuan yang berbeda-beda. Arti lain dari pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Sehingga dalam melakukan pembelajaran, seorang guru harus memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam peserta didiknya. Misalnya, perbedaan dalam hal gaya belajar, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, multiple intelligence, bakat minat, tingkat pemahaman, latar belakang sosial budaya, dan kondisi sosial emosional dari peserta didiknya. Sehingga pembelajaran yang dilakukan haruslah sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Oleh karena itu, peserta didik akan terfasilitasi dan mampu mencapai proses pembelajaran yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, contoh keragaman. Keragaman peserta didik selain dapat dilihat dari latar belakang suku, budaya, bahasa, asal daerah, juga dapat dilihat dari perbedaan gaya belajar, keragaman tingkat kecerdasan, serta perbedaan minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Peserta didik dengan usia yang sama, datang ke sekolah yang sama, dan duduk di kelas yang sama pula, belum tentu memiliki kesiapan belajar dan minat yang sama. Nah, mereka memiliki kemampuan yang beragam. Ada peserta didik yang sudah paham pada konsep materi yang akan diajarkan, tetapi ada juga di antara mereka yang belum memahami apapun. Mereka memiliki suatu hal yang berbeda antara satu sama lainnya. Mengapa? Karena mereka adalah manusia yang lahir dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Mereka terlahir dari latar belakang, kebiasaan, dan kebudayaan yang berbeda-beda pula. Keragaman inilah yang mempengaruhi peserta didik. Kelas yang ditandai dengan perbedaan-perbedaan ini menuntut beragam strategi untuk mendiferensiasikan pengajaran agar kebutuhan peserta didik yang beragam tersebut dapat terpenuhi. Kemudian, terdapat 4 hal teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development atau ZPD, dan yang keempat, learning modalities. Teori sistem ekologi sendiri terdiri dari 5 hal. Yang pertama, mikrosistem, yaitu kondisi yang melatar belakangi seorang anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara dan dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Yang ketiga, ekosistem. Sesuatu yang telah terbentuk lama, misalnya aturan atau kesepakatan bersama di sebuah lingkungan, sehingga mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Yang keempat, makrosistem, yaitu sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, yang merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika, karena keduanya dipengaruhi oleh ideologi serta budaya dalam skala yang lebih luas. Yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem yaitu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro hingga makro.
Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Misalnya, karakter masyarakat Indonesia itu terbentuk dan dipengaruhi oleh warisan masa lampau, baik dari masa kerajaan, masa kolonial, masa Islam, dan lain sebagainya. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya adalah teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Teori multiple intelligence oleh Howard Gardner mengubah paradigma tradisional tentang kecerdasan dengan mengidentifikasi berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Gardner mengelompokkan kecerdasan ke dalam beberapa kategori, seperti kecerdasan verbal linguistik, logical mathematical, visual ruang, interpersonal, intrapersonal, musikal, dan naturalis. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, teori ini menjadi landasan penting. Guru dapat mendesain pengalaman pembelajaran yang memanfaatkan variasi kecerdasan ini. Sebagai contoh, siswa yang memiliki kecerdasan verbal dapat dihadapkan pada tugas menulis atau diskusi. Sementara, siswa dengan kecerdasan visual ruang akan mendapatkan manfaat dari proyek berbasis gambar atau simulasi. Dengan memahami variasi kecerdasan, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan relevan bagi semua siswa. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Ketika masuk dalam ZPD, maka anak sebenarnya dapat melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan. Akan tetapi, lebih optimal jika orang tua atau pendamping yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki ZPD yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi masing-masing peserta didik. Pada teori ini terdapat dua level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Berdasarkan di antara dua tingkat kemampuan tersebut termasuk dalam ZPD. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau yang kita ketahui sebagai tipe gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama yaitu visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Kemudian, tipe gaya belajar auditori. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering melakukan atau mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Ketika Anda berada dalam mode auditori, Anda mungkin berbicara dengan membaca lebih lambat untuk menyerap semuanya. Kemudian, untuk tipe gaya belajar kinestetik, modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Ketiga modalitas belajar di atas tidak secara baku bahwa siswa hanya menggunakan satu modalitas belajar saja, yang pada intinya jangan terjebak dalam stereotip
tipe belajar seperti apa peserta didik tersebut. Bisa saja peserta didik itu termasuk salah satu dari mode ini atau bisa menggunakan keduanya, tergantung dalam situasinya. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Terus ikuti channel ini untuk dapat menambah cakrawala berpikir kita.